Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang subprogram dan fungsi, termasuk di dalamnya fungsi rekursif di sini. Nah, oke, sebelum ke praktek pemrogramannya, yang pertama program itu adalah kumpulan dari fungsi, baik itu yang didefinisikan langsung dalam program yang kita buat, ataupun yang disimpan dalam suatu header file yang kita panggil ya di sini dengan include. Nah, kemudian fungsi sendiri itu adalah subprogram yang berguna untuk agar program itu bisa bersifat modular atau lebih fleksibel. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mudah dipahami dan dapat digunakan kembali baik untuk program itu sendiri ataupun nantinya digunakan oleh program lain. Selanjutnya, di sini main function itu adalah fungsi utama yang pertama kali dieksekusi oleh compiler. Artinya di sini ketika kita membuat suatu fungsi, maka fungsi tersebut bisa dieksekusi oleh compiler ketika dia dipanggil di fungsi main atau di fungsi utamanya. Nah, contohnya di sini ini adalah sebuah program untuk menghitung area dari suatu lingkaran di sini ya. Nah, kita membuat prototype dari functionnya yaitu double get area. Dia punya parameter input radius, tipenya adalah double. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita membuat prototype sebuah function, maka kita deklarasikan dulu function type-nya, kemudian ini nama fungsinya, kemudian ini adalah parameter inputnya. Nah, di sana get area isinya adalah radius dikali nilai pi di sana. Nah, fungsi ini adalah fungsi kembalian atau return dari suatu fungsi, yaitu fungsi menghitung area lingkaran ketika diberikan input radius. Artinya ketika nanti si fungsi get area ini dipanggil, maka yang terjadi adalah dia akan mengembalikan nilai atau memproses R kali R dikali dengan Pi, di mana di sini Pi-nya ditentukan dari sebuah konstanta Pi sama dengan 3,14. Lalu di sini, for example, kita definisikan radius dengan suatu variabel radius 1 yaitu 1,1 di sini, kemudian area 1 dan area 2. Nah, selanjutnya di sini kita memanggil fungsi get area dengan inputan radius 1, di mana area 1 dihitung sama dengan get area radius 1. Maka area 1 adalah get area itu mengembalikan nilainya jadi R kali R dikali Pi. Berarti 1,1 dikali 1,1 dikali 3,14. Nah, selanjutnya area 2, di mana di sini adalah get area, nilainya langsung kita masukkan 2,2 di sini. Area 2 adalah dia diperoleh dari get area menghitung radiusnya, berarti di sini 2,2 dikali 2,2 dikali 3,14. Nah, termasuk di dalamnya di sini cout area 3. Area 3 di sini langsung kita hitung saja, kita panggil get area 3,3. Berarti ada beberapa cara untuk mengeksekusi sebuah function, yaitu dengan menyimpannya ke suatu variabel atau dia langsung dipanggil saja, get area 3,3. Nah, ini nanti akan dieksekusi di fungsi yang ada di bawah ini. Oke, next. Nanti silahkan dicoba dibuat programnya. Atau ini
Oke, kita coba lihat function-nya. Nanti dibuat, kemudian nanti kalian bahas bagian mana yang merupakan sebuah fungsi. Nah, bagaimana fungsi tersebut bekerja? Tadi sempat kita singgung. Di sini dia memanggil argumennya apa, kemudian result-nya itu dari hasil return ini. Dimana return sama dengan R kali 3,14 ini. Nah, tipenya itu di set sama dengan double. Oke, selanjutnya. Nah, definisi fungsi ini adalah return value type-nya. Berarti ketika tadi kita set fungsinya itu adalah double, maka return value-nya nanti hasil yang dieksekusi dari programnya itu adalah dikembalikan ke tipe data double. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kemudian function name, kemudian ini adalah parameter list-nya. Nah, parameter list di sini itu berisi daftar parameter yang dipisahkan dengan koma. Artinya, dia tidak hanya single input di sini, parameter input, tapi juga bisa lebih dari satu. Selanjutnya, return value type ini adalah tipe kembalian dari fungsi. Kita lihat tadi di fungsi awal pada get area, return-nya dikembalikan di nilai R kali R, ini adalah inputannya, kemudian dikali 3,14 atau nilai P. Nah, jika fungsi mempunyai kembalian, maka return value type tadi merupakan sebuah tipe data kembalian. Jika tidak mempunyai kembalian, maka return value type-nya itu sifatnya void di sini. Nah, artinya fungsi tanpa kembalian. Nah, jika fungsi di sini memiliki suatu kembalian, maka di dalam fungsinya wajib ada sintaks return yang akan mengembalikan sebuah ekspresi sesuai dengan return value type-nya, yaitu return expression-nya apa di sini. Nah, selanjutnya di sini prototype fungsi ya, return value type di sini ada function name, kemudian ada parameter list-nya. Misal di sini kita punya function maksimum. Kemudian ini digunakan, fungsi ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari dua buah input, yaitu tipe datanya di sini adalah int. Maka di sini int main cout maksimum, kemudian 5 sama 8, berarti ini dia mencari manakah nilai yang lebih besar antara 5 dan 8. Kemudian di sini fungsinya kenapa dipanggil di sini, fungsi maksimum ini isinya adalah dia mengembalikan nilai di mana jika apakah num1 inputnya kan di sini adalah num1 dan num2 lebih besar dari num2, jika ya maka yang diambil adalah num1, jika tidak lebih besar maka di sini diambil num2. Maka ketika dia dipanggil di sini maksimum mana yang lebih besar antara 5, apakah lebih besar dari 8? Jika tidak, berarti yang diambil adalah nilai 8-nya. Kalau iya, berarti nilai 5-nya. Nah, selanjutnya, jika A sama dengan 6 dan B sama dengan 9, serta C adalah nilai maksimum antara A dan B, maka kita lihat apakah 6 itu lebih besar dari 9. Jika tidak, maka yang diambil adalah nilai B, yaitu nilai 9. Nah, nanti kita lihat cout-nya, kita cout-kan dari C. Nah, kemudian kita cout lagi, di sini dipanggil fungsi maksimumnya, yaitu C dengan 99. Apakah 9 itu lebih besar dari 99? Jika ya, maka di sini yang di print C, jika tidak yang di print adalah
atau yang ditampilkan pada layar adalah 99. Nah, ini juga dicoba kalian kerjakan untuk program kedua ini. Nah, ini adalah fungsi tanpa kembalian. Artinya di sini fungsi hanya menjalankan serangkaian operasi tanpa perlu adanya kembalian ke pemanggilnya. Nah, itu dia. Misal, void, print message, cout, I'm function. Maka ketika kita memanggil fungsinya, yaitu print message di sini, dia akan menampilkan I'm a function. Nah, program 3 nanti kalian juga buat, kalian coba. Nah, program keempat di sini adalah penggunaan parameter. Yang pertama adalah pass by value. Pass by value adalah parameter yang diberikan tanpa merubah nilai dari nilai atau variabel aslinya. Nah, parameter yang berada di dalam fungsi adalah sebuah copy nilai dari nilai yang diberikan pada pemanggil fungsinya. Nah, for example, di sini kita punya deklarasi function dulu, yaitu int increment int number. Nah, di sini function increment di sini diperoleh dari plus number. Kemudian return number, artinya nanti keluaran dari fungsi ini adalah hasil increment dari number tadi. Misal, for example, di sini n sama dengan 8, maka kita lihat nilai n sebelum pemanggilan fungsi, nanti kita tampilkan pada layar, kemudian kita panggil fungsi increment, kemudian result di sini, disimpan ke variabel result, kemudian dia ditambah terus ya, di sini ada ditambah 1 berarti plus number, berarti setelah pemanggilan fungsi nilai n-nya adalah 8 ditambah 1 terus menerus ya di sini. Jadi increment-nya adalah n ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, nanti kalian coba di sini stopping condition-nya itu di mana. Kita lihat nanti return value-nya itu hasilnya berapa. Ini kalau pass by value. Nah, selanjutnya di sini kalau pass by reference. Nah, balik lagi ke sini tadi ya, ketika ini plus number berarti dia ditambah 1 variabel number-nya. Kalau tidak ada iterasi, maka dia selalu ditambah satunya 1 kali. Tapi ketika ada iterasinya, di sini misal ada for-nya, maka dia iterasinya akan ditambah terus-menerus dengan nilai 1. Nah, selanjutnya pass by reference, di mana variabel yang dijadikan parameter pada saat pemanggilan fungsi akan ikut berubah nilainya. Nah, di sini kita lihat nanti kalian print dulu nilai n sebelum pemanggilan function, di mana isi functionnya di sini adalah ada variabel inputnya number, tapi ada tanda reference-nya di sini, yaitu simbol n di sini. Nah, setelah itu kita panggil increment di sini, apa yang terjadi dengan nilai n. Nah, nilai n akan print nilai 9 di sini. Kemudian result-nya adalah 9 karena dia disimpan di variabel result. Nah, sebelumnya di sini ketika dia pass by value, bedanya itu ketika awalnya 8 n sama dengan 8, berarti setelah pemanggilan increment nilai n-nya itu tetap sama dengan 8 di sini. Nah, karena pass by value, di sini dia mengambil value-nya, proses pemanggilan function ini, hasilnya yang akan disimpan ke variabel baru, yaitu result. Di mana nilai n-nya berarti tetap 8, kemudian nilai variabel result itu sama dengan 9, yaitu n ditambah 1. Nah, itu bedanya pass by value and pass by reference. Nah, kalau pass by reference, variabel yang terlibat di dalam input parameter function tersebut itu ikut berubah
referensinya. Referensinya artinya di sini dia ikut berubah nilainya. Karena di sana dijadikan reference nilai number inputannya ini. Nah, kemudian di sini setelah sampai program kelima yang kalian coba, silakan buat latihan 1. Jadi nanti kalian coba di rumah yang program 1 sampai program kelima. Kemudian untuk laporan sementaranya, nanti ada sekitar 3 tugas. Nanti kalian silahkan sampai sesampainya. Nanti sampai jam sekitar jam 15 ya, sekitar 15.30 lah. Itu nanti sampai jam 16 itu nanti saya buatkan menu untuk atau mungkin Mas Riko nanti bisa membantu untuk membuat menu untuk upload laporan sementara sini. Nah, yang pertama adalah buatlah program menggunakan fungsi yang memiliki menu untuk menghitung luas segitiga, luas lingkaran, dan luas persegi. Jadi ada function-nya. Nanti dipilih dengan menu. Menu luas apa yang ingin dihitung. Nah, selanjutnya, latihan 2, buatlah fungsi untuk menampilkan segitiga dari bentuk karakter bintang dengan dasar segitiga itu sebagai parameter inputnya. Nah, jadi kalau misalnya kita inputkan 5, berarti nanti makin ke atas membentuk segitiga, 5 sebagai dasarnya, bintang keempatnya nanti bintang pada baris di atasnya itu berarti 4, 3, 2, 1 seperti itu. Tapi menggunakan function. Ini pernah kita buat menggunakan for. Nah, sekarang bedanya kalian harus membuatnya menggunakan function. Yang ketiga, buatlah fungsi dengan input array 1 dan array 2 yang memiliki dimensi yang sama. Kemudian, program akan menampilkan hasil perkalian antar 2 array tersebut. Berarti ini perkalian matriks. Kemudian menampilkan hasilnya. Oke, itu yang coba kalian buat nanti di waktu praktikum yang sinkron ini. Nah, selanjutnya masih tentang fungsi, yaitu tentang fungsi rekursif. Nah, berbicara tentang rekursif, itu artinya dia memanggil dirinya sendiri. Function yang memanggil dirinya sendiri. Nah, ini bisa kita lihat di sini, misal kita punya suatu fungsi recurse. Nah, di dalam fungsi recurse itu dia mengeksekusi baris instruksi recurse juga. Nah, artinya di sini si recurse ini memanggil dirinya sendiri. Nah, ini adalah fungsi function dari recurse. Nah, fungsi recurse ini dia dipanggil di fungsi utama. Nah, fungsi recurse. Nah, di sini rekursi itu bisa kita hentikan dengan memberikan kondisi pembatas. Kondisi pembatas tersebut dapat dibuat dengan perintah if else, ya. Nah, atau perintah while misalnya ya. Intinya conditional, perintah conditional. Nah, di mana salah satu cabangnya akan menyebabkan fungsi rekursif tersebut berhenti, yaitu tidak memanggil dirinya sendiri lagi. Nah, contohnya di mana kita di sini menghitung bilangan faktorial dengan fungsi rekursif. Nah, di sini fungsinya adalah faktorial di sini. Kita menggunakan if untuk stopping condition dari fungsi rekursif itu, yaitu if n lebih besar dari 1, maka dia return berarti fungsi kembalian, dia nilainya nanti akan memberikan keluaran n dikali faktorial n-1. Gitu. Nah, dikali n dikali n dikali faktorial, di mana faktorial ini adalah fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sini. Nah, terus-menerus n-1, n-1, n-1 sampai dengan n-nya sama dengan 1. Maka di sini akan dicek apakah n lebih besar dari 1, 1 lebih besar dari 1. Jika no, maka dia ke sini.
dia di return nilai 1. Ada atau fungsi yang memberikan kembalian ke suatu nilai, yaitu 1 di sini. Nah, misal di sini kita memasukkan nilai 4 pada fungsi faktorial. Maka di sini fungsi faktorial yang pertama, ekspresi di dalam if-nya, if 4 lebih besar dari 1, ya, karena ya, maka dia return ke 4 dikali faktorial, berarti di sini num dikurangi 1 di sini ya, berarti di sini 3. Artinya dikali faktorial 3, berarti 4 dikali 3. Kemudian setelah itu dia kan selesai, kemudian dipanggil lagi ke sini, berarti 3-nya di sini, faktorial 3, kemudian dia cek lagi, if 6 lebih besar dari 1, berarti 3 apakah lebih besar dari 1? Ya, karena ya, maka di sini 4 dikali 3 tadi, ya, dikali 3-nya di sini, dikali dengan 2, karena faktorial 2, num min 1, berarti kan 2 di sini. Nah, dia karena ini memanggil fungsi faktorial lagi, maka dia akan menuju ke faktorial ini, fungsi faktorial ini, di mana numnya itu sama dengan 2. Nah, apakah 2 lebih besar dari 1? Ya, maka di sini numnya sama dengan 2 dikali dengan faktorial 1 min 1. 2 min 1. Artinya di sini faktorial 1. Faktorial 1 masuk ke sini, apakah 1 lebih besar dari 1? Jika tidak, maka dia return 1. Nah, artinya di sini nanti hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, akan ketemu nilai faktorialnya. Nah, latihan yang keempat di sini adalah buatlah program untuk menampilkan n buah Fibonacci dengan n adalah input dari pengguna menggunakan konsep rekursi. Nah, misal di sini seperti ini outputnya. Masukkan panjang deret Fibonacci misal 5, maka dia akan deret Fibonacci itu adalah deret di mana dia menambahkan dua value sebelumnya. For example, 0, kemudian dia 1, 0 tambah 1, di sini adalah 1, kemudian 1 tambah 1 adalah 2, 1 tambah 3 adalah 3, 2 tambah 3 adalah 5, 3 tambah 5 adalah 8, 5 tambah 3 adalah 13, 8 tambah 13 adalah 21, 21 tambah 13, 13 tambah 21 adalah 34, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, buatlah program untuk latihan kelima, buatlah program untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa angka masukan pengguna menggunakan konsep rekursif. Jadi, dia outputnya, sebentar, Ya teman-teman, spare mana bisa dikerjain sampai jam 3 ya. Habis itu ntar ada post test. Oke. Ini kalau saya execute, nah misal di sini masukkan banyaknya elemen array, misal 5, 6, 7, 8, 9,
4 misalnya. Nah, dia akan menghitung totalnya, kemudian menghitung nilai rata-ratanya. Nah, kita pakai array dan pakai function rekursif di sini nantinya. Oke, outputnya seperti ini kira-kira. Gitu. Kemudian kita coba itu ya contohnya tadi. Nah, misal ini ada suatu fungsi lagi untuk mengecek apakah suatu data itu ada di indeks tersebut atau tidak. Nah, misal di sini kemudian kita mau mengecek dia itu nilainya kelipatan berapa. Nah, ini saya bikin function void f, inputannya adalah x, berarti suatu nilai, kemudian nilai x tersebut dicek apakah sisa habis modulonya ya, berarti apakah habis dibagi 6, kalau sisanya 0, maka dia kelipatan 6, kemudian jika habis dibagi 2, sisanya 0, berarti di sini merupakan kelipatan 2, kemudian ketika sisanya habis dibagi 3, maka disebut kelipatan 3 bilangan tersebut. Nah, nanti dia akan dipanggil di fungsi utama di sini, di main-nya. Ini F nilai. Nah, fungsi find di sini untuk menemukan bahwa apakah nilai tersebut itu ada di dalam indeks. Ada di indeks berapa. Atau datanya itu nggak ada di dalam indeks misalnya. Nah, for example, di sini kita lihat, ini kita iterasi untuk membaca array-nya. Kalau datanya itu sama dengan yang ada di dalam suatu array yang kita definisikan, itu berarti nanti dia akan melakukan output, dia berada pada indeks ke I. Jika tidak, maka dia akan keluar. Jika indeksnya sama dengan -1, berarti data tidak ditemukan. Nah, for example, di sini kita punya array panjangnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita diminta memasukkan suatu nilai. Nah, nilai tersebut nanti akan kita cek apakah bilangan kelipatan berapa dengan memanggil function f. Kemudian kita akan mengecek find, memanggil fungsi find. Di sini dia butuh inputan array-nya. Kemudian int banyaknya data. 10 di sini panjangnya ya. Kemudian selanjutnya adalah nilai yang akan kita cek apakah dia berada di dalam array tersebut atau tidak. Nah, setelah itu kita panggil find array 10, kemudian nilainya di sini. Nah, sekarang kita coba execute. Oke, masukkan nilainya. Misal 11, for example, data tidak ditemukan. Nah, 11, F11 di sini, dia karena dia tidak habis dibagi 6 dan tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 3, maka dia tidak tidak menampilkan output. Nah, misal di sini lagi kita execute lagi, misal nilainya adalah 12. Nah, 12 merupakan kelipatan 6, merupakan kelipatan 2, dan merupakan kelipatan 3, serta data tidak ditemukan. Nah, misalnya seperti itu. Oke, sekian tentang materinya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau misalnya enggak, silahkan dikerjakan dari latihan 1 sampai dengan latihan ke-7, ke-6. Oh, sorry, sampai latihan ke-5 ya. Gitu. Atau nanti bisa didiskusikan di grup untuk yang jika ada yang tidak dipahami. Oke, terima kasih.